bersuka cita pada hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi, kita akan menari buat Tuhan. Ya setuju katakan amin. Haleluya, musik. Mari sama-sama bergoyang buat Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, dance, dance like David danced. I will dance, dance, dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, dance, dance like David danced. I will dance, dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, dance, dance like David danced. I will dance, dance, dance like David danced. Ku kan menari, ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada di sana ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapa, kami tahu kami tak pernah sendiri ya Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di saat kami tidak merasakan apa-apa ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di sekitar kami. Kau selalu memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Mari saudara, mari angkat tanganmu. Serahkanlah kehidupanmu sekali lagi kepada Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
bagiku. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minggu ini, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Mari saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca di Ibrani 12 ayat 28. Mari kita baca sama-sama, saudara yang di rumah boleh bersama saya untuk membacanya bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan yang saya garis bawahi warna hijau. Dikatakan firman Tuhan katakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa saudara yang tidak tergoncangkan? Ya. Saat ini kita mengalami goncangan lewat Covid. Dunia ini saat ini bukan hanya Indonesia, tapi dunia mengalami goncangan. Tapi syukur kepada Tuhan, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang sudah kita terima. Waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara ingat Yohanes 14 ayat 2 mengatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan sudah menyediakan bagi setiap kita. Ya, perhatikan ayat yang terakhirnya, sebab aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan punya tujuan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, yaitu tempat di mana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada, yaitu di sorga. Ibrani 12 ayat 28 yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama. Jadi saudara, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, biarlah kita juga punya iman yang tak tergoncangkan. Walaupun saat ini kita mengalami goncangan yang luar biasa dalam kehidupan kita karena COVID, ya kita nggak bebas untuk beraktivitas, ya nggak bebas untuk melakukan banyak hal. Tapi biarlah iman kita jangan sampai goncang. Mari kita terus supaya iman kita tetap kuat dalam Tuhan. Perhatikan pohon ini, saudara lihat. Ini menggambarkan pohon kehidupan kita. Walaupun pohon kehidupan kita ada masanya hijau, ada masanya kering. Biar iman kita tak tergoncangkan. Kita tetap teguh untuk percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan untuk setiap apa yang kita alami. Saya punya video yang unik saudara, yang saya ketemukan. Karena apa? Karena video ini menggambarkan seorang yang sedang merapikan paku-paku yang berantakan. Nah, bagaimana caranya supaya paku-paku ini bisa rapi? Ternyata inilah caranya saudara. Harus digoncang-goncangkan terus. Nah, terkadang untuk menjadi teratur kita perlu goncangan yang keras. Bahkan tidak hanya sekali, mungkin harus berkali-kali agar semua menjadi lebih tertata. Saat ini bisa jadi Tuhan sedang mengguncang kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik dan tertata rapi. Ya, mungkin hati kita sedang dirapikan Tuhan. Mungkin pikiran kita juga sedang dirapikan Tuhan. Komunikasi di tengah keluarga kita juga sedang dirapikan Tuhan. Ya, waktu COVID mungkin kita jarang berkomunikasi bersama anggota keluarga. Kita boleh ngomong dari hati ke hati dengan keluarga kita. Amin, saudara. Ya, jadi kita lihat hasilnya luar biasa. Paku itu menjadi rapi. Dan biarlah lewat goncangan yang saat ini kita alami, iman kita tak tergoncangkan. Karena kita tahu tujuan goncangan ini adalah merapikan kehidupan kita. Jadi saudara, yang pertama kita belajar agar iman kita tak tergoncangkan. Berikutnya Ibrani 12 ayat 28 katakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ya, stop sampai di sini dulu saudara bacanya. Mengucap syukur. Kita belajar ucapan syukur senantiasa dalam kehidupan kita di saat goncangan seperti ini. Ya, firman Tuhan juga menegur saya secara pribadi. Kita cenderung di masa COVID ini, kita mengeluh. Aduh, gak bebas ya.
nggak bisa seperti dulu lagi ya, ke mall bisa kapanpun kita mau bisa, atau kita nggak harus repot-repot untuk pakai masker dan sebagainya. Tapi kita mau belajar keluar ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam masa-masa seperti sekarang ini. Saya teringat ada satu pujian, kata-katanya yang luar biasa karena kita diingatkan untuk bersyukur selalu, saudara. Ya, di masa-masa sebelum COVID, kita rumah doa sering nyanyi lagu ini. Saya percaya sudah juga tahu lagunya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu video klip dari lagu ini, video klipnya pendek saudara ya. Kata-katanya biarlah boleh menjadi berkat buat kita. Ketika kamu merasa kecewa, pandanglah ke sungai, airnya tetap mengalir meski bebatuan menghadang. Ketika kamu merasa sedih, pandanglah ke atas dan kau akan menyadari betapa besar, luas dan dalamnya Tuhan Yesus mengasihimu. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaanmu. Mari kita menjadi anak Tuhan yang pandai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini poin yang kedua, saudara. Poin berikutnya yang Tuhan ajarkan lewat Ibrani 12 ayat 28. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi warna putih. Inilah firman Tuhan mengajarkan kita. Kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Kita mengucap syukur, dan yang berikutnya kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi di sini saudara, kita belajar bahwa Tuhan merindukan kita beribadah. Sementara ini kita masih ibadah online, saudara, di rumah. Biar kita dengan hormat dan takut. Jangan sampai saudara beribadah asal-asalan. Hari Minggu karena ibadah online kita di rumah gitu ya. Lalu kita sambil tidur-tiduran, dengerin firman-Nya, gak ikut puji-pujian, kadang ikut, kadang enggak, atau sambil makan, saudara. Biar kita boleh beribadah dengan segenap hati kita, hormat dan takut. Nah, saudara, orang yang suka beribadah sudah pasti Kristen, tetapi orang yang mengaku Kristen belum tentu suka beribadah. Saya rindu kita semua di tempat ini yang mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Kita rindu semuanya. Walaupun online ibadahnya, kita mendisiplinkan diri kita. Kita merasa butuh untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada yang menarik dalam Alkitab kita, bahasa asli Ibrani, bahwa untuk makna ibadah, worship, pelayanan, dan pekerjaan, service adalah menggunakan kata yang sama. Avoda namanya. Jadi avoda ini ibadah, pelayanan, pekerjaan artinya sama, saudara. Jadi kesimpulannya, apakah arti ibadah? Ibadah itu artinya melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Saudara ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, selain Tuhan menyatakan Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, lalu Tuhan juga menyatakan sebelum Ia naik ke surga bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita semua melayani Tuhan, bukan hanya pendeta, ya, bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua kita melayani Tuhan. Biarlah kita semua yang melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hal apa? Kemerdekaan dari dosa dan kedagingan kita. Tidak ada yang mengikat dosa dan kedagingan dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita cek hati kita. Adakah dosa yang mengikat dalam kehidupan kita? Mari kita buang jauh-jauh, saudara. Kita minta Roh Kudus Tuhan melepaskan kita, supaya kita sungguh-sungguh beribadah dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Beda artinya, ya. Merdeka dari dosa artinya kita tidak lagi berbuat dosa lagi. Tidak ada ikatan dosa. Dan bukan merdeka untuk berbuat dosa.
Dan Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan jelas mengatakan, mari kita baca sama-sama, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara perhatikan, ini perintah Tuhan buat setiap kita. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang itu surga. Tuhan juga punya tugas buat kita, biar iman kita tidak tergoncangkan. Kita mengucap syukur dan kita beribadah sesuai yang berkenan di hati Tuhan. Arti yang pertama yaitu melayani dalam kemerdekaan. Yang kedua, pengertiannya adalah menyembah Tuhan dalam ketaatan. Biar kita semua di tempat ini kita punya kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada setiap firman Tuhan. Kita nggak pilih-pilih ayat. Kalau ayat ini saya ikutin ayat ini, ntar dulu deh saya nggak ikutin. Nggak bisa begitu saudara. Ya, setiap ayat firman Tuhan yang sedang berbicara kepada kita, biar kita belajar untuk taat. Kita tidak pilih-pilih ayat yang enak di kuping kita. Ya, tapi kita pilih setiap ayat-ayat firman Tuhan yang muncul, yang kita dengar atau kita lihat, berupa teguran yang mungkin keras gitu. Mari, kita mau belajar untuk taat. Memang gak mudah saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa musuh kita memang dahsyat. Tuhan Yesus kita tapi lebih hebat kuasanya. Amin saudara. Ya. Nah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita itu luar biasa. Dia tahu tugas berat menanti kita sebagai anak Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan memang tidak mudah. Tapi Tuhan, kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, selain Tuhan sebelum naik ke sorga, berjanji memberikan tempat, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu surga. Tetapi Tuhan juga memberikan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, turun ke atas kita. Sehingga memampukan kita punya kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tahu kelemahan kita sebagai manusia. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, memampukan kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Kuasa untuk hidup kudus, kuasa untuk mengusir ketakutan kita, mengusir kekhawatiran kita. Bahkan termasuk ketakutan yang waktu kita bersaksi, ya kita takut, tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita keberanian, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara masih ingat seorang murid Tuhan Yesus yang dulunya sebelum Roh Kudus turun atasnya begitu penakut, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, yaitu Petrus. Tapi puji Tuhan, setelah dia terima kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, ya dia terima Roh Kudusnya Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Petrus berubah menjadi berani karena ada kuasa Roh Kudus, saudara. Dia berani untuk bersaksi bahkan di ribuan orang. Lalu dia juga berani bersaksi bagaimana ia berdoa dalam nama Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, dia berdoa dalam nama Yesus di tengah orang banyak. Dari orang yang penakut menjadi berani. Ya, saudara, kita lihat video bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh lewat berdoa dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh ini lewat doanya Petrus. Mari kita saksikan videonya. Alms.
anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Puji Tuhan, saudara lihat bagaimana Petrus yang dulunya penakut jadi berani ya. Saya percaya tidak hanya berlaku untuk Petrus, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Amin ya saudara. Rabu malam kemarin, sesudah kita ibadah Zoom, ya, Pak Gembala juga menyatakan hal yang sama mengenai ayat ini, padahal kami nggak janjian. Saya sudah siapkan ayat firman ini, ternyata Pak Gembala juga sama tentang kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi, menjadi saksinya Tuhan. Nah, saudara, Rabu malam kemarin, waktu saya udah siap-siap mau istirahat karena pagi-pagi, 5:30 pagi ada doa bersama jaringan doa anak nasional. Ya, kita mau berdoa sama. Saya dikasih tugas untuk sharing firman Tuhan. Nah, saya takut gak bisa bangun ya, saudara. Saya udah siap-siap mau pasang alarm juga. Tiba-tiba saya ditelepon, saudara, oleh seorang jemaat kita, ya, dia cerita bahwa ada anak sekolah minggu kita yang hanya pembantunya saja yang mengantar ke sekolah minggu dan ibunya tidak ikut, mamanya maksudnya. Dan pembantunya itu yang sering ikut sekolah minggu ngantar anak ke sekolah minggu itu kesurupan. Iblisnya kadang keluar, kadang masuk lagi, keluar, masuk lagi. Dan saya diminta berdoa untuk pembantu tersebut, saudara. Nah, tadinya saya pikir, saya ragu-ragu nih, saya layani apa enggak. Tapi Tuhan ingatkan ayat ini untuk menjadi saksi lewat suami saya juga. Dan Pak Gembala katakan, ayo kita manggut-manggut, kasih kode ke saya supaya kita layani. Akhirnya saya video call, saya telepon, terima telepon, terus saya doakan, saya layani, saudara. Saya saksikan kebaikan Tuhan, saya saksikan kasih Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk agama, tapi Tuhan Yesus datang karena Tuhan mengasihi orang berdosa. Saya nyatakan kasih Tuhan, saya saksikan kebaikan Tuhan, saya bilang, hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup mengusir setan. Nama Yesus aja yang bisa mengusir setan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, iblis gak bisa berani lagi untuk mengganggu kita. Ya, intinya seperti itu, saudara. Dan puji Tuhan, malam itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ada kesempatan dimanapun kita bersaksi, mari kita pakai kesempatan itu bersaksi.
Kalau saudara perhatikan ayat yang tadi, saudara lihat pertama di Yerusalem, lalu berikutnya Yudea dan Samaria. Itu makin lama makin jauh saudara ya. Pertama kali di Yerusalem, artinya itu di paling dekat sekitar kita, yaitu di keluarga kita, di rumah kita. Saya rindu kita semua yang mendengar, kita rindu menjadi saksinya Tuhan di rumah. Anak menjadi saksi buat orang tua yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau sebaliknya. Ya, istri menjadi saksi buat suami, suami menjadi saksi buat istri. Kita boleh menjadi saksi mulai dari Yerusalem di keluarga kita. Saya rindu kita semua di tempat ini mendengar akan pesan Tuhan hari ini. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya akan akhiri dengan satu video klip tentang judul lagunya adalah Kerajaan Tak Tergoncangkan ya saudara. Kita lihat video klipnya biar menjadi berkat buat saya dan saudara. Biar saudara, kita semua yang mengalami goncangan saat ini, biar iman kita tak tergoncangkan. Biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kita terus beribadah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung berair
Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati lewat video klip dari lagu Kerajaan Tak Tergoncangkan. Biar tanamkan di hati kita bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu warga kerajaan surga. Biar kita memiliki hati yang tidak tergoncangkan juga iman kita. Mari saudara angkat tanganmu saat ini. Mari kita juga ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur lebih lagi kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita tidak main-main waktu kita beribadah, walaupun ibadah kita online di rumah. Tapi kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari sebelum kita akhir ibadah ini, kita naikkan pujian dari hati kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hamba sudah berhenti berbicara ya Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara atas kami, memampukan kami, memberikan kuasa kepada kami untuk hidup kudus, memampukan kami untuk tidak tergoncangkan iman kami, memampukan kami untuk tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, memampukan kami untuk beribadah dengan sikap hormat dan takut akan Engkau. Mari Roh Kudus, mari saudara angkat kedua tanganmu, mari Roh Kudus, Kau urapi setiap kami, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak sekedar mendengar tapi melakukan firman-Mu. Kami terima kuasa yang datang daripada-Mu Tuhan, hari ini dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, sekarang saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita satu-satunya, dan berkat dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, menyertai mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.